Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atisa Kumalasari dengan NIM 2012-202376. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah usul fiqh. Materi saya tentang ijtihad. Ijtihad adalah usaha intelektual mujtahid untuk menggali hukum Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis terhadap masalah baru. Proses ini memerlukan penguasaan bahasa Arab, usul fiqh, dan maqasid syariah. Hal tersebut menjadi dasar penelitian dilakukan. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti usaha keras mencari jawaban hukum untuk hukum saat Al-Quran dan Hadis tidak memberi jawaban langsung serta mengakui konsensus ulama sebagai sumber syariah. Menurut ahli usul fiqh, ijtihad adalah upaya maksimal seseorang mujtahid untuk menetapkan hukum syariah. Ijtihad difokuskan pada hukum fikih terkait amal. Namun, ada ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Harun Sutian yang memandang ijtihad juga berlaku dalam tasawuf, politik, akidah, dan filsafat. Syarat-syarat ijtihad. Syarat ijtihad ada 4. Yang pertama tentang bahasa Arab penting bagi mujtahid untuk memahami dan menyimpulkan makna dari nas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua ada pengetahuan Al-Quran penting untuk memahami hukum-hukum dalam ayat-ayat dan metode penetapan hukum. Yang ketiga ada sunnah penting bagi mujtahid untuk memahami hukum syariah serta menilai sanad riwayat dari segi kesahihan dan kelemahannya. Yang terakhir, mujtahid ini harus memahami qiyas termasuk ilat, hikmah syariah, dan peristiwa kemanusiaan untuk mengendali dasar hukum pada kasus tanpa nas. Perbedaan ijtihad mutlak, ijtihad terbatas, dan ijtihad takhasusi. Ijtihad mutlak harus memahami qiyas termasuk ilat, hikmah syariat, dan peristiwa kemanusiaan untuk mengenali dasar hukum kasus tanpa nas. Ijtihad takhasusi. Ijtihad takhasusi adalah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang ahli dalam suatu cabang ilmu fikih yang lebih spesifik dan mendalam. Ijtihad terbatas. Ijtihad terbatas adalah usaha ijtihad yang hanya diterapkan pada masalah-masalah tertentu. Metode ijtihad. Yang pertama, qiyas. Qiyas adalah membandingkan hukum. Contoh, pembunuhan dengan alat berat dengan senjata tajam. Istinsan, berpindahnya hukum karena dalil. Contoh, wasiat yang diperbolehkan. Ketiga, masyalah mursalah, berdasarkan kemaslahatan. Contoh, akad nikah. Yang keempat, istishab, menetapkan hukum yang ada hingga ada dalil baru. Contoh, makanan yang boleh dimakan. Yang terakhir, menggunakan kebiasaan masyarakat. Contoh, halal bin halal. Menganalisis kasus-kasus hukum yang tidak memiliki nas. Ijtihad adalah usaha mujtahid untuk menetapkan hukum Islam dalam masalah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan metode seperti qiyas, ijtihad, istihsan, mursalah, dan maqasid al-qari'ah. Proses ijtihad menyimpulkan hukum berdasarkan nas dan kaidah fikih.
kias. Misal, narkoba dikiaskan dengan qomar. Istihsan menggunakan keputusan yang lebih baik, misal transaksi digital. Masalah-masalah berdasarkan kemasalahan umat, misal transportasi organ. Ijtihad dalam konteks sosial menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman seperti teknologi dan ekonomi digital.